Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, kita harus tetap semangat di tengah-tengah musibah virus corona yang sudah hampir 1 bulan. Kita nggak bisa berjumpa, kita nggak bisa tatap muka. Pembelajaran terpaksa kita lakukan dengan media internet ini. Di sini saya akan mereview terkait dengan persiapan uji kompetensi yang dulu sudah pernah kita sampaikan, bahkan sudah praktekkan di mesin. Cuman untuk mereview kembali akan saya sampaikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gambar untuk job UGI yang ADMI. Akan saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara memahami gambarnya agar nanti ketika membuat langkah-langkah kerjanya akan lebih sistematis dan langkah-langkahnya tidak ada yang salah ketika mengerjakan. Yang pertama, di sini ada M10, simbol M10 kali 1,5. Artinya bagian ini nanti di tab menggunakan tab ukuran M10 metris. Jarak kisarnya adalah 1,5. Kemudian ada 19 plus 0 minusnya 0,05. Artinya diameter ini nanti dikerjakan 19,0 atau boleh 18,95 ukuran paling kecil. Jadi boleh dikerjakan antara 18,95 sampai paling besar adalah 19,0. Kemudian ada lagi ukuran diameter 35 JS6. Di sini akan lihat di bawah, ini akan saya perlihatkan di bawah berapa ukurannya. Nah, ukurannya di sini adalah plus minus 0,08. Ini lihat di sudut kiri bawah ini 35 JS6 adalah plus minus 0,08. Jadi artinya diameter 35 JS6 ini boleh dikerjakan lebih besar 35,008 atau ukuran paling kecil adalah 35 dikurangi 0,008. Kemudian simbol C1,5 ini adalah dikerjakan menggunakan jarak ini ke sini adalah 1,5 mm, sudutnya 45 derajat. Yang di sini ada C8, ini artinya jarak sini sampai sini adalah 8 mm, sudutnya 45 mm. Yang sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan, C8, jarak sini sampai sini adalah 8 mm, sudutnya adalah 45 mm. Yang di sini sama, C1,5 ini sama dengan sebelah kanan, ini sudutnya 45 derajat, jarak sini ke sini adalah 1,5 mm. Kemudian di sini ada diameter 10 plus 1 minus 0, artinya lubang ini boleh dikerjakan dengan ukuran paling kecil adalah 10 mm sampai ukuran terbesar yang diizinkan adalah 10,1. Sebelah sini ada lagi diameter 19 plus 0,05 dan minus 0. Jadi ini hampir sama dengan sebelah kanan. Kalau yang kanan ini plusnya 0, kalau yang sebelah kiri ini plusnya adalah 0,05. Artinya benda kerja yang ditunjuk sini ini boleh dikerjakan ukuran paling kecil adalah 19,0 atau 19 pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari itu. Kemudian yang diizinkan justru lebih besar, cuman lebih besarnya ada batasannya, yaitu maksimal 19,05 itu yang diizinkan. Jangan sampai terbalik antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini adalah plusnya 0, yang sebelah kiri plusnya 0,05. Bedanya adalah letak ulirnya. Jika ada ulirnya maka 19-nya ini plusnya 0. Ini ada ulirnya berarti ini
toleransinya menggunakan yang plusnya 0, minusnya yang 0,05. Sedangkan gambar yang sebelah sisi kiri ini yang tidak ada simbol ulirnya atau nanti tidak dibuat ulir, maka di sini plusnya 0,05, minusnya adalah 0. Jangan sampai terbalik. Kemudian satu lagi, ini ada 47, ini ada tanda kurungnya. Kenapa dikasih kurung? Maka angka itu seakan-akan diabaikan. Jadi 47 nanti tidak ada di dalam sistem penilaian atau ukurannya nanti tidak dinilai. Yang dinilai justru 23 ini yang sebelah kanan dan 23 yang sebelah kiri. 47 ini ada plusnya ada minusnya tidak masalah, yang penting 23 ini oke, 23 yang sebelah sini juga oke. Sudah masuk nilainya. Baik, setelah memahami gambar-gambar yang ada di sini beserta simbol-simbolnya, sekarang kita proses pengerjaan. Jadi yang akan dikerjakan adalah bagian yang ada ulirnya ini dulu. Yang ada ulirnya. Kenapa? Karena beban membuat ulir ini berat, sehingga penyekamannya nanti diletakkan di sini. Benda di sini ini masih utuh, dicekam di sini. Ya, dicekam di sini di mesin bubut. Yang bagian ini di luar karena yang akan dikerjakan. Yang pertama adalah di fasing dulu, asal rata. Kemudian setelah itu di center drill. Setelah di center drill, di bul awalan boleh berdiameter 5 mm atau 6 mm. Setelah itu langsung dibur diameter 8,5 sepanjang 31 mm sedalam ini. Setelah itu selesai, langsung ditap menggunakan tab M10 yang jarak kisarnya adalah 1,5. Ini harus urut menggunakan tab nomor 1, nomor 2 sampai terakhir nomor 3. Kedalamannya adalah 26. Kedalaman ini nanti bisa diukur menggunakan baut yang berukuran sama dengan ini, yaitu baut M10 kali 1,5, sehingga kedalamannya harus sesuai 26 mm. Setelah bagian depan sama lubang dan ulir ini selesai, maka langkah berikutnya adalah membuat diameter ini 19, diameter 19 ini. Ini dibubut, makan banyak tidak apa-apa karena pencekamannya tadi masih di sini, masih kulit masih kasar, jadi dia masih kuat. Silahkan dimakan sebanyak-banyaknya. Terakhir harus di finishing menjadi diameter 19 plus 0, minusnya 0,05. Setelah ini selesai, langsung membuat C8, membuat chamber ini. Kemudian yang terakhir membuat chamber yang di ujung sini. Ya. Setelah selesai, maka benda dibalik. Jadi akan mengerjakan bagian yang ada di sini. Sehingga nanti yang dicekam adalah yang di sini. Jangan lupa pencekaman benda ini tidak boleh langsung, tapi harus dikasih landasan atau dikasih pelindung agar benda ini nanti tidak cacat atau tidak rusak. Baik, setelah ini dicekam di sini, maka yang pertama ini di fasing dulu. Di fasing, kalau yang fasing sebelah sini tadi asal rata, sedikit saja. Kalau yang sini ini di fasing sambil panjang 93 ini disesuaikan. Jadi ketik sambil fasing, panjang total ini disesuaikan, diukur ya. Setelah fasing panjangnya ketemu 93, ini di center drill, kemudian di bur awalan diameter 6, kemudian langsung di bur diameter 10. Setelah di bur diameter 10, maka akan mengerjakan proses pemakanan di sini. Karena penjepitannya terlalu di ujung sebelah sini tidak boleh dijepit karena nanti akan dikerjakan bersamaan dengan sini ya. Karena penjepitan kecil di sini, maka jangan lupa ketika mengerjakan bagian ini disangga dengan senter kepala lepas biar kuat. Jadi ini sangga dengan senter kepala lepas. Setelah ini disangga dengan senter kepala lepas, silahkan makan diameter 19 ini sebanyak-banyaknya. Yang penting ukurannya masuk. Setelah selesai sama dengan sebelahnya, membuat chamber yang 8 kali 45 derajat, membuat chamber yang 1,5 kali 45 derajat.
terakhir adalah finishing ini. Finishing ini ingat, finishing ini adalah ukurannya ISO. Jadi ini harus dikerjakan hati-hati karena toleransinya juga kecil. Selain kecil juga kehalusan yang diminta ini harus N6, jadi halus ya. Jadi ini harus permintaannya N6, kalau ISO harus N6. Selesai semua. Biasanya di bagian sini ada sisa proses pembuatan. Jangan lupa di sini didebur. Didebur menggunakan kikir setengah halus agar bagian yang mengelupas ke arah sini ini tidak ada. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini nanti akan saya jelaskan pemahaman gambar sekaligus pengerjaan di mesin freeze. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gambar ugi yang untuk proses pengerjaan di freeze. Jadi untuk pengerjaan di freeze ini sangat sederhana, hanya makan bagian atas yang tadinya dibubut ini besar atas bawah. Ini hanya makan bagian atas ini dan makan bagian bawah sini. Baik, jadi yang pertama makan bagian ini sampai selesai, sampai ke bawah sini. Jarak pemakanan antara batas yang kecil ini ke sini adalah 3 mili. Kemudian jarak dari sini ke samping ini adalah 23 plus minus 0,03. Yang ini juga sama. Jadi kira-kira di tengah-tengah, tidak boleh terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Jadi dimakan di situ. Jadi yang atas sudah selesai dimakan, kemudian tinggal bawahnya. Jadi kalau bawahnya ini juga sama, jarak dari sini ke sini 3 mili, ini ke sini 3 mili. Cuman yang paling penting justru tebal ini. Jadi dominan ini yang dimasukkan dulu, asalkan atas ini 3 mili sudah oke. 1317 ini sudah oke. Nanti yang ini akan mengisikan otomatis 3 mili. 1317 ini berapakah ukurannya? Ukurannya kita lihat di bawahnya. Di sudut kiri bawah, di sini ini adalah plus 0, minusnya adalah 0,018. Di jarak di sini, jarak sini sampai sini ini adalah boleh dikerjakan paling besar adalah paling besar adalah 13 mm atau paling kecil adalah 13 dikurangi 0,018, jadi hampir 2 strip mikrometer. Jadi kurang dari 2 strip mikrometer. Lebih aman silahkan berpatokan kurang lebih 1,5 strip mikrometer jarak ini ke sini ya. Jadi 13 kurang 1,5 strip mikrometer. Setelah selesai maka membuat slot yang ada di bawahnya, yaitu membuat ini. Jadi pertama kali di marking dulu, mencari titik tengahnya ini, kemudian di marking ini dulu, mencari titik tengahnya. Setelah selesai silakan ini di center drill, kemudian di bur, kemudian di end mill diameter 12 dulu boleh. Yang sini juga sama di NC drill, kemudian di bur, kemudian di end mill diameter 12, terakhir end mill 16 diletakkan di sebelah sini, kemudian digeser ke kiri dan ke kanan sehingga diameter atau jarak 16 akan terbentuk oleh diameter end mill 16, dan jarak kita hanya mikir jarak 43 dari ujung sini ke ujung sini. Ini juga sama, jarak antara sini ke kanan, sini ke kiri juga center tengah. Jadi tidak boleh terlalu ke kanan atau ke kiri. Ini akan betul jika marking yang pertama tadi betul, marking yang kedua juga betul. Jadi pengerjaan di mesin freeze sangat sederhana, memang harus hati-hati. Kuncinya di mesin freeze hanya hati-hati aja, karena fokus dan ketelitiannya ditentukan di titik-titik sini sama titik sini. Kalau betul semuanya akan betul, kalau salah semuanya akan mengikuti salah. Sangat mudah pengerjaannya. Mudah-mudahan sukses semua anak-anak, nilainya bagus, syukur sempurna dapat nilai 100 semua.
Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video di bawah ini adalah beberapa peralatan yang harus disiapkan untuk mengerjakan UKI. Jadi yang kemarin ada beberapa alat yang mungkin belum pernah terpakai karena kita ada beberapa diskusi. Ini ada 1-2 alat yang baru, sehingga mohon nanti untuk dipersiapkan. Cuman prinsipnya sama, silahkan disimak di bawah ini. Ya, ini adalah kacamata safety yang harus disiapkan nanti kalau mengerjakan UKI. Yang kedua adalah jangka sorong dengan panjang 150 mm sudah cukup dengan ketelitian 0,02. Yang berikutnya adalah mikrometer. Yang kecil ini adalah 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,01. Jangan lupa mikrometer yang besar yaitu 25 sampai 50 mm, dan juga beberapa alat untuk kalibrasi jangan sampai ketinggalan. Ini ada 2 alat kalibrasinya. Kemudian disiapkan juga baut M10 x 1,5 untuk mengukur kedalaman ulir nanti di benda kerja, serta disiapkan juga kunci pas atau kunci ring yang sesuai. Pahat ISO 6 ini perlu dipersiapkan, kita menggunakan yang inset. Pahatnya ini bisa dilepas kalau tumpul dan diganti yang baru. Ini untuk finishing, sehingga jangan lupa penguncinya yang warna hijau disiapkan juga nanti untuk melepas dan memasang kembali. Yang ini adalah pahat ISO 2, mohon maaf ini sudah hanya sekedar contoh, sudah patah atau tumpul karena pahat ISO 2 masih dalam proses brushing atau belum dilas. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah center drill, ini digunakan untuk awalan proses pengeboran. Kemudian ada bor diameter 5, diameter 8,5 serta bor diameter 10 mm. Kemudian juga ada countersink untuk akhir lubang setelah dikerjakan semua di countersink. Kemudian semua tadi dicekam dengan jak drill mulai dari center drill sampai countersink ini di mesin bubut. Disiapkan juga tab M10 x 1,5, ini harus lengkap satu set, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, dan penggunanya harus urut. Gagangnya juga disiapkan atau tangginya untuk memutar tab tersebut. Ini adalah senter yang digunakan di mesin bubut untuk membantu kelurusan tirus, serta oli juga harus disiapkan agar hasil tabnya bagus. Endmill diameter 12 untuk awalan dan diameter 16 untuk finishing. Untuk pembuatan slot ini juga harus disiapkan beserta koleknya tentunya. Dan ini adalah jak drill yang digunakan di mesin freeze. Beberapa paralel blok satu set sudah disiapkan, silahkan nanti digunakan disesuaikan dengan ketinggian yang akan digunakan di paralel blok untuk benda kerja. Kemudian feed block juga disiapkan 2 untuk menjepit benda kerja agar bisa sejajar. Ini kuas juga ada untuk membersihkan benda kerja, mesin dan lain sebagainya. Kikir setengah halus untuk mendebur, palu nanti untuk digunakan proses penjengkaman. Kemudian disiapkan juga high gate, ini untuk marking titik-titik yang akan dibur. Jangan lupa mejanya sekalian disiapkan. Ini adalah beberapa alat yang harus disiapkan untuk mengerjakan UKI yang di SMK Tunas Harapan Padi. Ini ada beberapa yang tadi sudah kita tunjukkan dari awal. Ini jangka sorong yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kacamata safety. Kemudian jangan lupa disiapkan juga kunci spindle untuk mengikat dan melepas benda kerja di spindlenya, nanti menggunakan kunci spindle ini. Dan juga kunci toolpost ini untuk mengikat pahat atau melepas pahat.
Demikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video sederhana yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya selaku manusia biasa, jika pembuatan video ini ada hal-hal yang kurang sempurna, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.